Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan penangkapan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Dalam kegiatan penangkapan ini, KPK telah mengamankan 16 orang pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB di beberapa tempat antara lain di Jakarta, Samarinda, dan di Kutai Timur. 16 orang ini terdiri dari yang pertama ISM, ini selaku Bupati di Kutai Timur. Kemudian kedua ada EU, ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur. Sekaligus juga yang bersangkutan adalah istri dari ISM. Berikutnya ada ASW. Ini menjabat selaku Kepala Dinas PU. Keempat ada MUS. Ini selaku Kepala Bapenda. Jadi bukan Bapeda tapi Bapenda. Ini Badan Pendapatan Daerah, ya, seperti itu. Dahulu ini disebut dengan Dispenda. Kemudian ada AW, ini Ajudan Bupati. Berikut yang keenam ada DF, ini selaku staf Bapenda. Ketujuh ada AM, selaku kontraktor. Kemudian 8 ada LMP, selaku staf dari AM. SUR, selaku kepala BPKAD. Ini BPKAD ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, ya. BPKAD. Yang ke-10 ada ES. Ini selaku sales di Isuzu Samarinda. 11 ada MN selaku staf Dinas PU. 12 ada ASR selaku staf Dinas PU, 13 HF Ajudan Bupati, 14 HD selaku staf CV Bulanta, 15 SES selaku staf CV Bulanta, dan yang terakhir 16 DA. Ini rekanan. Saat ini masih dalam perjalanan dari Kutai Timur ke Samarinda. Kronologis penangkapan, KPK menerima informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, tim KPK bergerak dan menjadi dua tim, membagi menjadi dua tim di area Jakarta, Sangatta, ini ibu kota Kutai Timur ini, untuk menindaklanjuti laporan dimaksud. Sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, EU, MUS, dan DF datang ke Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan ISM, yaitu Bupati Kutai Timur sebagai calon Bupati Kutai Timur periode 2021-2024. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, ISM dan AW menyusul datang ke Jakarta. Bahwa sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, setelah tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang
yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya tim mengamankan ISM, AW, dan MUS di sebuah restoran FX Senayan, Jakarta. Setelah itu secara simultan, tim KPK yang berada di area Jakarta dan Sangatta, Kutai Timur juga turut mengamankan pihak-pihak lainnya. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan sejumlah uang tunai sebesar 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo mencapai 4,8 miliar, sertifikat deposito sebesar 1,2 miliar rupiah. Konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, AM sebelumnya telah menjadi rekanan untuk proyek-proyek yang ada di Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Di antaranya, pembangunan embung Desa Maloi, Kecamatan Sangkulirang senilai 8,3 miliar. Ini dalam tanda kurung CV Permata Group MHN. Berikut ada pembangunan rumah tahanan Polres Kutai Timur senilai 1,7 miliar rupiah. Ini oleh CV Bebika Borneo. Berikut peningkatan jalan poros Kecamatan Rantau Pulung senilai 9,6 miliar. Ini CV Bulanta. Lanjut ada pembangunan kantor Polsek Kecamatan Teluk Pandan senilai 1,8 miliar. Ini CV Bulanta juga. Lanjut ada optimalisasi pipa air bersih PT GAM senilai 5,1 miliar. Ini oleh CV Cahaya Bintan. Terakhir pengadaan dan pemasangan LPJU Jalan AP Pranoto CS Kota Sangatta senilai kurang lebih 1,9 miliar oleh PT Pesona Prima Gemilang. DA sebelumnya telah menjadi rekanan untuk proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai senilai 40 miliar rupiah. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 diduga terjadi penerimaan hadiah atau janji yang diberikan dari AM selaku rekanan Dinas PU Kutai Timur sebesar 550 juta rupiah dan dari DA selaku rekanan Dinas Pendidikan sebesar 2,1 miliar rupiah kepada ISM selaku Bupati Kutai Timur melalui SUR selaku Kepala BPKAD dan MUS selaku Kepala Bapenda bersama-sama EU selaku Ketua DPRD Kutai Timur. Keesokan harinya, MUS menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu Bank Syariah Mandiri atas nama MUS sebesar 400 juta rupiah, Bank Mandiri sebesar 900 juta rupiah, dan Bank Mega sebesar 800 juta rupiah. Selanjutnya diketahui bahwa terdapat pembayaran untuk kepentingan ISM melalui rekening atas nama MUS diantaranya pada tanggal 23 sampai dengan 30 Juni 2020 untuk pembayaran kepada Isuzu Samarinda atas pembelian ELF sebesar 510 juta rupiah. Pada tanggal 1 Juli 2020 untuk pembelian tiket ke Jakarta sebesar 33 juta rupiah. Pada tanggal 2 Juli 2020 untuk pembayaran hotel di Jakarta sejumlah 15,2 juta rupiah. Sebelumnya, diduga terdapat juga penerimaan uang THR dari AM sebesar masing-masing 100 juta rupiah untuk ISM, MUS, SUR, dan ASW pada tanggal 19 Mei 2020 serta transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar 125 juta rupiah untuk kepentingan kampanye ISW. Diduga terdapat beberapa transaksi berupa penerimaan sejumlah uang dari rekanan kepada MUS melalui beberapa rekening bank atas nama MUS, yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega, Bank Kaltimtara, terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutim.
Saat ini total saldo yang masih tersimpan di rekening-rekening tersebut sekitar 4,8 miliar rupiah. Terdapat penerimaan uang melalui ATM atas nama Irwansyah, saudara dari DA, yang diserahkan kepada EU sebesar 200 juta rupiah. Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena pertama, ISM selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Kedua, EU selaku ketua DPRD melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkat Kutai Timur. Ketiga, MUS selaku kepercayaan bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU Kabupaten Kutai Timur. Keempat, SUR selaku kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Kelima, ASW selaku kepala dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dilanjutkan dengan gelar perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. Selanjutnya KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama sebagai penerima masing-masing ISM selaku bupati, EU selaku ketua DPRD, MUS selaku kepala Bapenda, SUR selaku kepala BPKAD, ASW selaku kepala dinas PU. Selanjutnya sebagai pemberi, AM selaku rekanan dan DA selaku rekanan. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Selanjutnya sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Tindakan penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020. ISM akan ditahan di rutan KPK Kafling C1, EU ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, MUS ditahan di rutan KPK Kafling C1, SUR ditahan di rutan Kafling C1, ASW ditahan di rutan KPK Kafling C1, AW ditahan di Polda Metro Jaya. DA ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Para tersangka terlebih dahulu akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terakhir, kegiatan penangkapan ini sebagai upaya KPK untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, dan anti korupsi. Oleh karenanya KPK mengingatkan penyelenggara negara untuk menghindari praktek korupsi
dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan materi, memperkaya diri pribadi dan keluarganya ataupun orang lain. Demikian pointers yang bisa kami bacakan.